Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abang Magnet. Nggak kerasa ya udah, alhamdulillah kita sudah mencapai bulan Ramadan. Dan tentunya saya pengen bikin konten pertama saya di bulan Ramadan di channel ini, di channel Abang Magnet ya. Jadi judulnya itu yang pertama, belajar matematika di bulan Ramadan bersama Abang Magnet atau saya. Nah nanti di konten ini saya membuat dua konten. Yang pertama itu eh, saya itu membuat soal, nanti saya kasih tahuin cara pengerjaannya bagaimana, dan mudah-mudahan teman-teman nanti ngerjain gitu ya, teman-teman ngerjain di kertas atau terserah mau di mana, mau di papan tulis digital atau di mana terserah, nanti di capture dan ditaruh di PDF juga nggak apa-apa, nanti kirim ke email ini ya, kirim ke email ini, nanti kita akan eh, bahas soalnya gitu. Dan intinya pokoknya teman-teman nanti coba dulu ya, coba dulu soal-soal yang saya berikan hanya 3 soal aja, dan 3 soal tersebut kategori kategori soal-soal yang mudah. Jadi di AM belajar tutor@gmail.com. Nah nanti teman-teman silahkan kirim jawabannya ke sini. Untuk soal yang pertama ini soalnya gampang banget ya. Biasanya soal-soal seperti ini ada di, kalau zaman saya dulu ada di ujian nasional. Jadi diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan kubus kan semua panjangnya sama ya, 12 cm. Jika P di titik tengah pada CG, berarti kan misalnya ada CG, ini CG panjang. Berarti titik P-nya itu di tengah-tengahnya gitu. Maka jarak titik P ke HB berapa? Nah, oke, ini kita langsung bahas aja. Misalkan di sini panjang rusuknya itu kan 12 ya. Panjang rusuknya itu adalah 12. Sudah kita tulis 12 satu di sini, ini udah pasti 12 semuanya karena ini adalah kubus. Dan yang kedua, ini kita namain dulu aja. Kita tandain dulu aja. Di sini A, di sini B. Dan tadi kan dibilang titik P-nya itu di tengah-tengah CG, berarti di tengah-tengah di sini ya. Dan mohon maaf ini saya kurang bagus gambarnya ya. Ini titik P-nya ini kan terhadap HB ya teman-teman ya. HB-nya ini kita buat dulu teman-teman. Nah ini kita tarik dulu aja dari H ke B-nya. Oke, ini kita bikin dari P, kan tadi kan dari titik P ke HB, berarti membentuk segitiga. Karena apa yang pengen kita tanyakan adalah titik P ke HB, berarti di sini terbentuklah, kalau misalkan di segitiga itu panjang, katakanlah panjang rusuk, bukan rusuk ya, panjang garis tingginya gitulah, saya lupa ya kata-katanya. Oke, tapi intinya itu misalkan kalau tampilannya kan seperti ini jadinya ya. Nah ini tuh yang kita cari tuh di sini teman-teman. Ini adalah P aksen, katakanlah P aksen. Nah yang kita cari itu di sini gitu. Nah kita cari dulu nih BP-nya berapa. Kan di sini 12 kan, udah pasti 12. Di sini 6, di sini 6 karena 6 tambah 6 adalah 12. Dari P ke C adalah 6, dari P ke G adalah 6. Nanti ini kita cari nih, di sini BP-nya kita cari. Habis itu untuk dan lain-lainnya saya dicari ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan saya kasih tahu agak terlalu mudah dikerjakan. Intinya di konten ini pernah saya bahas di salah satu video, teman-teman silahkan cari. Dan ini adalah konten ini adalah soal pertama. Dan soal yang kedua ini lebih mudah lagi daripada soal pertama ya teman-teman ya. Saya udah hafal tadi. Soal yang kedua adalah integral dari 4x e pangkat minus x gitu. E pangkat minus x dx ini sangat mudah banget. Kita cukup menjawabnya dengan metode tabel kalau mau lebih cepat. Jadi di sini 4x-nya kita turunin d per dx, dan untuk e pangkat minus x-nya kita integralkan. Gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman silahkan cari gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya sudah pernah membuat konten ini dan saya aplikasikan cara ini ke dalam Laplace matematika teknik atau Laplace kalkulus. Dan soal yang ketiga ini kita agak flashback lagi ke SMA ya. Ini bab himpunan teman-teman. Bab himpunan. Kita baca soalnya.
Ini kan tadi soal kedua kayak gini ya. Mudah lah ini soal nomor 2. Dan soal nomor 3, himpunan penyelesaian persamaan dari cos 2x dikurang 3 sin x dikurang 2 sama dengan 0 pada interval, katakanlah boleh kita menyebutnya interval atau pada kuadran sekian gitu, bebas lah. Intinya kita paham maksud dan tujuan soalnya itu bagaimana, walaupun pemahaman kita atau opini kita tidak sesuai dengan fakta normalnya, fakta umumnya maksudnya soal itu seperti apa. Intinya kita itu paham ketika kita ingin mengerjakan soal tersebut. Dan di sini intinya di sini ada intervalnya ya, kita tulis dulu aja nomor 3. Intervalnya itu adalah 0. Bentar, kita tulis dulu sampai 2 pi tadi ya. 2 pi. Biasa kan kita nyebutnya pi. Kalau pi itu apa teman-teman? Pi itu kalau setahu saya flux ya teman-teman, flux magnet. Jadi kita biasakan nyebutnya pi. Pi. Jadi ini adalah pi. Oke, jadi kalau misalkan berarti 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Karena nilai pi itu adalah, atau nilai pi itu adalah 180 derajat. Gitu ya teman-teman ya. Dan baru nih kita tulis dulu. Oke, ini saya skip dulu ya teman-teman ya, supaya nanti saya cepat nulisnya. Oke, ini himpunan ini tuh kita samain dulu semuanya ke nilai sin. Jadi ini kita bisa ubah ya, karena dimana cos 2x itu, jadi udah pernah kita bahas, alhamdulillah ya. Cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin x pangkat 2. 1 minus 2 sin pangkat 2x, sorry. Ini udah pernah kita bahas, oke. Kita silahkan dicari aja videonya. Oke, jadi di sini cos 2x sama dengan 1 minus 2 sin pangkat 2x. Gitu ya teman-teman ya. Sorry, sinyalnya sorry, agak nge-lag ya. Karena kalau misalkan di laptop itu saya pakai wifi, tapi kalau misalkan saya di PC saya pakai Ethernet, pakai kabelan. Jadi lebih, kalau misalkan pakai kabelan itu lebih apa ya, sinyalnya lebih stabil gitu. Dan oke teman-teman, di sini jadi kalau misalkan ada persamaan kayak gini, kita balik lagi ke sini ya. Kita sambil curhat, sambil ngerjain ini gitu. Jadi sin x, ingat teman-teman, sin x-nya ini bisa kita misalkan. Jadi pokoknya enaknya matematika tuh kayak gini. Jadi sin x-nya bisa kita misalkan dengan p. Berarti minus 2 p pangkat 2. Sorry, di sini ada 1 ya teman-teman ya. 1 minus 2p pangkat 2 dikurang 3p dikurang 2 sama dengan 0. Dan ini nanti teman-teman tinggal cari nilainya berapa, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Misalkan gini, misalkan ya. Oke lah, nggak usah. Nanti malah ketahuan hasilnya berapa. Jadi teman-teman tinggal terusin aja dari persamaan ini. Ingat kalau misalkan sudah mencapai atau sudah mendapatkan nilai P-nya berapa gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ubah nilai P-nya ke dalam sin X gitu. Oke teman-teman, cukup mudah soalnya. Jangan lupa ya teman-teman, nanti soalnya kalau misalkan teman-teman kerjain dan jawabannya teman-teman kirim ke alamat email saya. Alamat email saya yang ini. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.